Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wat tuqa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahlil kabair min ummati al-hadis wal makna. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini cuaca sangat mewakili kita dan semoga penuh dengan keberkahan. Amin. Salawat salam semoga teriring tercurah limpahkan kepada junjunan alam Sayyidul Habaib Sahibul Makhluqat Sayyidul Qaunaini wa Zakalain Bang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir khususnya di tempat ini kelak mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah. Amin. 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 Al-mukarramun wal mu'tadamun, para alimil ulama, para kiai, para asyatidil kiram, bil khusus yang kami muliakan orang tua kami Abah Kiai Haji Rahmatullah, keluarga pembina Majelis Ta'lim Darul Falah Kampung Lumalang. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Panjang umur taat, jembar rizkinya. Amin. Bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah Bani Harun, dan tidak lupa juga kami hormati dan kami muliakan Abah Kiai Haji Masudi sekeluarga, pimpinan daripada Pondok Pesantren Masyalikul Anwar Gunung Bengkok. Kita doakan Gunung Bongkok. Gunung apa Kak? Gunung Bongkok. Gunung Bongkok. Gunung Bongkok. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat. Amin. Amin. Jangan dulu ketawa Bu, belum masuk tema. Tenang, nanti kita ketawa bareng di tema. Ini tulisannya begini, bengkok. Qori kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah, merdu, cetar, membahana, Haji Ahmad Khairi Novandra dari Medan. Beliau udah pulang, kita doain mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Bila khusus qori kedua kita Ustadz Turmuzi dari Serang, kita doakan beliau panjang umur, taat, jembar rizki dan sehat. Amin. Tidak lupa juga tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, ustazah, santriawan wa santriawati alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tapi tidak mengurangi hormat, takdim dan mahabbah saya. Kita doakan para guru-guru senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bila khusus Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua Panitia Penyelenggara Acara beserta dengan reng-rengan panitia yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Kepala Desa Bojonegara Bapak Haji Wawan Paujan SP, kita doakan mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Bila khusus yang membersamai Pak RT, Pak RW, Ketua Pemuda dan Hadroh Nurul Falah
dari kampung Lumalang, Bojonegoro. Benar. Nanti salah lagi tadi Bu. Bojonegara. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, amin. Khusus kita doakan tim hadroh yang alhamdulillah wajah manis berhati Hello Kitty. Mudah-mudahan barokah hidupnya, panjang umur, taat ya, jembar rizkinya. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah ibu-ibu yang selalu mendominasi acara Pak. Di mana-mana acara tablighul Islamiyah, sepengalaman saya yang kurang pengalaman itu lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Belah sini ibu-ibu, belah sini dari tengah ke depan bapak-bapak semuanya. Ini the power of emak-emak, sen kanan belok ke kiri Pak. Kalau ibu-ibu belah sananya ada Rojali, rombongan janda-janda lincah. Yang belah sini dikit depanan Roneli, rombongan nenek-nenek liar. Bapak-bapak dikit pasukannya PBR, pasukan pemburu berkah. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan hadir duduk berkumpulnya kita, semoga Allah turunkan rahmatnya, amin. Sedikit macet di jalan tadi Bu, agak macet. Pertama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Cilegon khususnya, khusus lagi yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Medan, Tapanuli, Sibolga yang sedang terkena musibah banjir bandang, semoga Allah angkat derajatnya, amin. Semoga apa yang disemogakan Allah gantikan dari semua kerugian yang sudah rugi sampai hari ini, amin ya Allah ya Rabbal. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tema kita di malam hari ini tabligh akbar, memperingati hari besar Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tema jadikan salat sebagai bentuk penghambaan diri untuk meraih jiwa yang tenang. Disclaimer dari awal salam sampai detik ini, tenang Bu, nggak bakal salah ngomong lagi, aman. Kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Sebelumnya saya minta maaf, 3 bulan saya belajar bahasa Jawa Pak, sampai sekarang belum apal-apal bahasa Jawa. Saking indahnya bahasa Jaseng, saya nggak ngerti bahasa Jateng. Yang ngerti wis mangan durung, itu aja tuh. Kemudian teman saya bilang jawabnya durung katanya. Kita mengawali semuanya dengan doa. Di awal muqaddimah berdoa. Setelah muqaddimah berdoa, ternyata doa adalah sebuah aplikasi diri kepada Allah yang menentukan bahwa seorang hamba masih memiliki pengharapan kepada Tuhannya. Betul? Maka dalam doa ada tata caranya, ada adab dan etikanya. Ketika kita ingin sesuatu, berharap pada Allah, berdoa dengan nada yang serius, berdoa angkat tangan dengan khusyuk. Ad-du'a'u silahul mu'min, karena doa adalah senjata orang yang kita beriman. Alhamdulillah di tengah banyaknya orang yang tidak Allah berikan curah cahaya hidayah, kita semua kumpul di sini mengimani Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang kadang-kadang Pak di hari ini menyalahkan doa. Ketika dia mengangkat tangan memohon sesuatu kepada Allah, doanya belum diijabah, yang disalahkan Allahnya. Allah nggak pernah salah dalam berjanji, beda dengan manusia. Kadang-kadang Pak kalau manusia janjinya banyak meleset. Apapun yang dijanjikan melesetnya jauh. Tapi kalau Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan diijabah. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Kita gali lagi sedikit Bu. Dalam sholat isinya semuanya doa. Ketika mulai kita mengucapkan alif lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar, Allahu akbar, di sana kita mulai memanjatkan doa Pak, doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, doa. Begitu ruku dalam sholat kita berdoa, i'tidal berdoa, sujud doa, salam ngangkat tangan tujuannya berdoa. Jadi dalam sholat isinya doa, tapi tidak semua doa ada di dalam sholat. Kadang ada doa yang kita panjatkan di luar daripada sholat. Contohnya maaf, dalam sholat isinya doa, tapi nggak semua doa ada di dalam sholat. Kasih contoh ke Sukro.
kullu suqra'in kacangun. Setiap-tiap sukro di dalamnya pasti ada cocok. Walaisa kullu kacangin sukroan, tapi maaf Kang, belum tentu setiap ada kacang itu namanya sukro. Martabak dalamnya ada kacang tapi bukan bubur, tapi bukan di dalamnya ada kacang tapi bukan. Itu artinya dalam sholat isinya doa, belum tentu semua doa terdapat dalam sholat. Ibu punya suami udah mah jelek, hitam, nyebelin, begitu berdoa ke Allah minta agar suaminya dijadikan soleh, mintanya bukan di dalam sholat tapi di luar sholat. Berarti puncak seni seorang hamba ketika menghambakan diri kepada Allah, tahu bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. An-nasu bitahyir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menilai segalanya. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam matan hikamnya Sawabikul Imam, sebesar-besarnya harapan la ta'rikul aswarul akdar. Jangan lupa bahwa kita sebagai seorang hamba yang mengaku hamba, tepatnya tidak bisa menembus dinding roda putaran takdir Allah. Tahu bahwa segalanya diatur oleh Allah melalui janin yang kemudian menjadi mudghah, segumpal darah, ditiup ruh di umur 4 bulan, tapi kita terus berdoa kepada Allah. Ternyata fungsional doa dalam hidup ini penting, cuman kadang-kadang maaf kurang keyakinan saat kita memanjatkan doa. Beda dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu Bu punya anak sakit perut, dia jarang bawa ke dokter, dia ambil pohon cabe, daunnya diambil ditempelin di perut, dia baca jampe. Jampenya pakai bahasa Sunda, orang Sunda bilang jangjaukan Mbak. Mungkin orang Jawa juga punya jangjaukannya masing-masing. Ditempelin tuh daun cabe di perutnya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, bang cabe lumpat ke nyeri beutengna ka gajah gede. Analoginya kan sederhana Pak, yang sakit perut anaknya, yang disalahin gajah gede. Tapi kadang-kadang sembuh penyakitnya. Oh, ada keyakinan ke Allah bahwa Allah yang menyembuhkan segala sesuatu. Kita berangkat ke dokter, kita minum obat di saat sakit, itu hanya media syariat sebelum tawakal, karena penentuan sembuh dan tidaknya urusan Allah. Saya berangkat dari rumah jam 7, berharap nyampe sini Pak jam setengah 9, biar bisa lebih lama ngobrol, tabarukan, minta doa dengan tokoh masyarakat di sini. Apalah kenyataan ketika di jalan macet, ada mobil-mobil tayo Pak. Mobilnya udah bukan mobil kecil, mobil tayo, tronton dan lain sebagainya. Kita macet, terjebak di jalan. Ya nggak apa-apa, memang hidup harus seperti itu. Lebih baik terjebak macet dengan tujuan daripada terjebak rasa nyaman namun disia-siakan. Nih buat mancing pemuda yang galau Pak. Kadang rencana kita meleset jauh bukan karena Allah tak mampu mengijabahnya, tapi karena Allah tahu andai diijabah belum tentu Pak kita mampu untuk menerima dan menjalankannya. Karena hakikatnya segala sesuatu yang hari ini kita miliki, harta, benda, jabatan dan lain sebagainya, hadza min fadli rabbi, fadl dari Allah, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Ketika jabatan tidak pantas untuk disombongkan, maka yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah adalah jabatannya. Apakah digunakan untuk kemaslahatan masyarakat atau digunakan untuk kepentingannya pribadi? Maka mudah-mudahan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita khususnya di negara Indonesia tercinta menjadi pemimpin yang alim, baik, bijak, soleh dan amanah. Amin ya Allah ya Rabbana. Masuk kita pada bulan Rajab sebelum Allah memperjalankan Rasulullah dalam jalan Isra Mi'raj. Perjalanan malam yang singkat namun kenangannya menjadi panjang, karena sampai kita di hari ini masih terus menceritakan kisah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang begitu agung. Kalau kita kaji Pan, Isra Mi'raj mah gak bakal berubah Bang. Dari kecil sama perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Isa Yahya, sampai ke langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, turun mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Secara singkat mah seperti itu Kang. Jadi nggak akan berubah kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dari 1500 tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama.
Cuman ada kisah yang menarik di balik perjalanan Isra Mi'raj. Pertama, sebelum Rasulullah berjalan Isra Mi'raj, Nabi merasakan galau yang sangat luar biasa. Karena Nabi a'radul basyariyah. Nabi merasakan galau, bahkan tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih yang sangat luar biasa? Di Amul Huzni, istri Rasulullah namanya Siti Khadijah, perempuan soleha, baik, arif, bijaksana, menggelotorkan seluruh hartanya untuk agama Allah, meninggal. Siti Khadijah, Rasulullah pulang dari dakwah, andai minta hartanya untuk dipergunakan Islam bagi perjuangannya, diberikan. Di Indonesia ada dulu bang, namanya saya lupa, cuman lebih tepatnya istri Jenderal Sudirman. Begitu perang gerilya di Surabaya, pulang ke rumahnya Jenderal Sudirman nanya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu yang di tangan apaan?" "Emas." "Emasnya sini, Aa jual buat perjuangan." "Silahkan dijual." Kalau kita beda cerita bang, naruh duit 200.000 keluar juga nggak bisa itu duit bang. Kadang-kadang perempuan seperti itu. Pertama Amul Huzni, Siti Khadijah wafat. Kedua, Siti Aisyah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Adakah hari yang lebih berat daripada perang Uhud?" Nabi jawab, "Ada hari yang lebih berat daripada perang Uhud ketika aku berdakwah di kota Taif, dicampakkan oleh masyarakat Taif, dicampakkan, dikhianati, dilempar batu, berkocoran darah dan lain sebagainya. Hari patah hatinya Rasulullah. Tapi kemudian ketika Allah ingin menghibur baginda Nabi, diturunkan malaikat Jibril, Malakul Jibal, penjaga dua gunung, diturunkan untuk menyampaikan pesan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu orang-orang kota Taif udah macam-macam. Nabi dakwah tujuannya baik, malah dilempar batu, dilempar kotoran, berdarah dan lain sebagainya. Apakah mau ini gunung dihantam langsung ke kampungnya? Jangan pakai air dulu bu, langsung pakai gunung dihantam biar hilang itu kampung Taif." Kata Rasulullah, "Jangan. Kita nggak tahu anak turunannya nanti mungkin ada yang beriman kepada Allah dan meneruskan jejak digital dakwah estafet perjuangan Rasulullah." Buktinya bu, alhamdulillah hari ini Taif menjadi salah satu destinasi wisata di Mekah. Ini luar biasa. Ketika umroh pasti kita datang ke Taif untuk melaksanakan destinasi wisata yang paling megah, diantaranya Taif pak. Di sana orang-orangnya, masyarakatnya sudah beriman kepada Allah. Berarti Allah mampu menjadikan hati yang tidak beriman hari ini di kemudian hari akan menjadi beriman. Mampu menjadikan yang soleh hari ini di kemudian hari kalau niatnya salah menjadi salah. Dan mampu menjadikan yang tidak punya hari ini menjadi mampu kalau Allah mau. Allah berjanji udah. Allah ngasih kita hiburan lewat ayat udah. Cuman kadang-kadang kitanya kurang yakin sama Allah. Mudah-mudahan yang banyak punya utang semuanya biar lunas utangnya, amin. Ibu pengen utangnya lunas, pengen? Nah ini ada doa nih, doa biar diijabah Allah kita kebayar utang. Kabarnya kalau doa ini dibaca, besok sore utang kebayar, bulan haji bentar lagi kita pergi haji bebarengan, amin. Ini syaratnya dibaca bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Allahumma, nah, kurang kompak, Allahumma jual rumahnya. Makanya kalau ngaji lihat sini, ini kan kalau ngaji sama ibu-ibu begini pak, repot. Kita di sini ngomong, dia di sana ngenyoh-nyoh juga. Udah yang kalau ngaji dia bawa tas agak gede, tasnya isinya kosong, baliknya ada isinya bang, ada uli, rangginang, opak, talos, berkat. Lakinya nanya, "Dari mana lu neng?" "Ngaji." "Dapat apaan?" "Ya lumayan, berkat 2 buat pagi." Ada yang begitu di sini ada? Enggak ada di sini bu. Di sini mah insya Allah solehah. Kelihatan ciri-ciri wanita solehah pakai kerudungnya nggak nyengsol. Yang nyengsol jangan dibenerin, ketahuan gak solehan. Nabi di kota Taif saat penuh dengan perjuangan dalam dakwahnya, dihina iya, difitnah iya, yakinnya sama Allah luar biasa. Kita yang dicontohin Rasulullah harusnya punya keyakinan seperti itu. Kadang kita menafikan Allah kan, padahal jelas ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Itu kan Allah yang bilang, bukan manusia. Janji Allah, kalau Allah mau kun fayakun. Ketika di satu negara sudah tidak lagi menjalankan syariat Allah, yang haram dihalalkan, yang tidak boleh dibolehkan, pemerintahnya ikut andil dalam kemaksiatan, warganya berkecimpung dalam kezaliman, maka apa yang terjadi? Nggak perlu bu, Allah nurunin meteor buat datang ke kita ngancurin.
Air diangkat oleh Allah dari bumi menjadi peringatan bagi manusia, Pak. 150.000 triliun. Di Aceh hari ini kerugian. Total Sumatera dan lain sebagainya 1.500 triliun. Kerugian yang disebabkan oleh karena manusia itu sendiri. Na'udzubillah, amin. Itu kan janji Allah. Kalau janji manusia beda. Kita janji minjem duit 200 hari Rabu, bayar hari Sabtu, nyampe hari Sabtu tahun depan kadang-kadang nggak dibayar, Pak. Ada yang begitu di sini, Bu? Yang suka minjem duit tapi jarang dibayar ada? Ada di sini banyak. Yang lakinya doyan main slot ada. Main slot judi online ada. Kita doain mudah-mudahan yang pada main slot biar cepet tobat, Pak. Amin. Kalau nggak tobat terus kita doain meninggalnya dibenter aja sama kakek Zeus. Model begitu buat apaan hidup, Bu? Masya Allah. Ibu maaf. Di antara perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah Rasulullah diperjalankan. Dalam Isra Nabi duduk di beberapa tempat yang bersejarah. Pertama kita bahas dulu. Amul Huzni tadi belum selesai. Saat paman Rasulullah meninggal dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah, itu hari yang paling menyedihkan, Pak. Dakwahnya berantakan di kota Taif, tidak diterima, istrinya meninggal, pamannya meninggal dunia dalam perang Uhud. Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah. Di antara hiburan yang terindah yang pernah diberikan Allah pada Rasulullah, di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj yang sampai hari ini alhamdulillah selalu kita rayakan menjadi PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Alhamdulillah. Nabi berangkat menuju Madinah. Dari Madinah Rasulullah turun di Madian. Madian dekat Bukit Sina. Bukit Sina orang sini bilangnya Gunung Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bahasa gaulnya disebut the 10 commandment, 10 perintah Tuhan yang diterima Nabi Musa di Gunung Tursina. Kemudian berangkat lagi, Rasulullah berhenti di Baitul Laham, atau orang sini bilang Baitul Lahmi. Berangkat dari sana, Baitul Lahmi itu tepat 10 km, agak sedikit jauh dari Palestina, Pak, cuman jaraknya dekat 10 km. Tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Baru Nabi datang ke Masjidil Aqsa, memimpin sholat di sana. 124.000 Nabi, 313 Rasul, dipimpin sholatnya oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Tandanya apa? Kok Rasulullah menjadi imam bagi sholat para Nabi, 124.000 Nabi? Tanda bahwa tidak ada satupun Nabi yang keluar daripada syariat Allah. Tujuan mereka jelas, jalbil masalih wa dar'il mafasid, mendatangkan kemaslahatan, meninggalkan kemadaratan. Alhamdulillah. Di antara perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, ini ibu-ibu udah tahu nih, tolong jawab serentak ya, jangan ada dusta di antara kita, Bu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi ngelihat neraka. Neraka yang Nabi lihat itu di dalamnya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Orang kompak jawabnya laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Fakta mengatakan seperti itu, lebih banyak wanita yang ada di dalam neraka. Tapi kalau pertanyaannya saya balik. Kalau ibu berangkat ke pasar ngelihat orang gila di pinggir jalan, lebih banyak laki-laki apa perempuan yang gila? Laki-laki, Bang, lebih banyak gila daripada perempuan. Kenapa laki-laki lebih mudah gila daripada perempuan? Karena laki-laki tidak pernah bercerita, kawan. Semua dipendam sendirian. Balik ke rumah, istri ngomelin, Bang. Duit buat Shopee, COD, TikTok dan lain sebagainya belum ada. Anak 2, yang satu budukan, yang kedua lehoan. Udah puyeng gitu, Bu. Makanya ngelihat suami dinilai dari merek rokok. Kalau rokok suami Sampurna Mil turun sedikit, Jisamsu turun lagi, super, duit punya, utang nggak ada, pikiran aman. Tapi kalau rokoknya mulai merek-merek yang aneh-aneh, Pak. Bonte, G-Boy, Juice yang harganya 8.000, yang kalau sekali diisep bengeknya 2 minggu, Pak. Bulangsak itu suami ibu. Kan pertanyaannya, kenapa banyak perempuan di neraka daripada laki-laki? Karena banyak di antara perempuan yang tak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kadang satu kesalahan diingat 10 tahun, 1000 kebaikan bahkan dilupakan seketika, betul? Tapi maaf juga, Bang, kita pengen punya istri yang solehah, minimal diri kitanya dulu harus soleh. Kalau punya istri yang galak wajar, biarin, perempuan memang seperti itu. Dalam dunia psikologi dikatakan perempuan harus berbicara 20.000 kata dalam satu hari. Kamu mau kemana? Baru 5. Harus ngomong begitu 20.000 kata, Bang. Jadi kalau baru ngomong 5.000 kata, 15.000-nya absen. Harus ditamatin dulu malamnya. Itu perempuan.
Beda dengan laki-laki bu, makanya wajar kalau punya istri yang galak. Bahkan saking galaknya perempuan itu istrinya, andai di sumur ada kuntilanak diceburin istrinya yang keluar duluan kuntilanaknya bang. Saking galak-galaknya itu istrinya. Wajar sabar. Punya istri galak perempuan, sifatnya memang pencemburu. Kadang kita keluar cuman buat mancing sama ngopi sama teman, balik ke rumah habis dijejak bu. Ya nggak sedikit lah orang-orang di atas panggung yang berani megang mikrofon ngomong saudara-saudara di panggung jadi macan di rumahnya meong. Nah, saya pernah kejadian tempo hari waktu demonstrasi di DPR bang. Mau berangkat kita 11:30 disuruh jemurin baju dulu. Yang nggak lucu ya orang mau berangkat disuruh jemurin baju. Perempuan memang seperti itu bang. Makanya wajar punya istri yang galak dikit wajar. Dulu di Hadraul Maut Yaman ada wali namanya Abdurrahman Bajal Haban. Diangkat jadi waliyum min auliya illah karena punya istri yang galak. Barangkali kalau kita sabar punya istri yang galak diangkat jadi wali sama Allah. Enggak wali Allah, wali murid juga enggak apa-apa. Yang penting ada wali-walinya. Maka bulan Rajab disebut litat iril badan. Di mana kita harus membersihkan jasad. Badan perlu dibersihkan. Karena tatkala kita menghadap Allah bahkan dalam sholat perlu dalam keadaan suci. Baju harus suci, pakaian harus suci, mukena harus suci dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan suci saat kita menghadap Allah jarang nemuin khusyuk dalam sholat pak. Nemuin nikmat dalam sholat jarangnya luar biasa. Jangan nyamain kita sama guru-guru, para kiai. Kiai mengaji, Fathul Qoribnya dikaji, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Kita mah kagak bu. Pulang dari pengajian jam 11:30 di jalan duitnya hilang 50.000. Nyampe ke rumah ngambil wudhu, wudhunya rapi. Mukena dipakai hadiah anniversary dari suami tahun 2015. Kiblatnya lempeng. Begitu niat dia takbir Allahu Akbar. Duit gua tadi mana yang gocap? Itu duit buat bayaran Bang Emo. Ada yang begitu ada. Dalam sholat mikirin perkara dunia banyak. Dalam sholat yang setan goda pertama kali bukan lagi tentang bagaimana cara kita ngomongin orang bang. Karena dalam sholat ngomong bahasa azam, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Yang digoda oleh setan hati pertama kali. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat jemuran belum diangkatin. Hujan ngeri, baju teles, masak belum beres. Hati digoda oleh setan. Lalu apa yang kemudian digoda lagi oleh setan dalam sholat? Mata digoda. Makanya nitip ibu-ibu yang punya suami sering ke masjid, tolong pakaian suaminya yang benar, yang polos, yang rapi. Ini kadang-kadang sholat berjamaah, masya Allah bang. Bawah sarung merek gede, Wadimor. Atas pakai kaos gambarnya Hello Kitty. Makmum di belakangnya begitu takbir Allahu Akbar. Dia buka mata dikit, wah BHS nih. Mahal ini mahal. Tahun depan aja gue belilah. Tahun sekarang belum mampu. Ngelihat Hello Kitty, waduh ketawa dia repot. Mata digoda. Jadi apa yang digoda oleh setan? Hati digoda, mata juga. Kuping digoda bang. Ibu yang rumahnya dekat masjid, tolong jangan ngedengerin musik di dekat masjid. Kalau ada preman baru tobat dia sholat berjamaah ngedenger dangdutan kan badannya joget bang. Nah kita kadang-kadang sholatnya asal-asalan begitu takbir Allahu Akbar. Nguap, masya Allah. Ada yang begitu ada? Hidung digoda sama setan, gak berhenti, mata, telinga dan lain sebagainya. Hidung gak berhenti digoda bu. Ibu yang punya rumah dekat masjid tolong jangan masak semur rendang pas ada lagi orang berjamaah masjid. Berjamaah dia sholat takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jengkol ngeunah. Pikiran digoda. Maka kita maaf 1000 maaf. Mengharapin surga dari sholat yang acak-acakan begitu susah bu. Harapan kita masuk surga Allah lewat 2 perkara. 1 fadl Allah, 2 syafaat dari Rasulullah. Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad mengatakan di akhir zaman tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali 2 perkara. 1 aksarul istighfar, memperbanyak membaca Makanya Syekh Nawawi dalam Azkar mengatakan boleh menggunakan hadis doib selama hadis doib dalam batasan fadilah amal tidak berbicara tentang syariat hukum agama.
Ini bulan Rajab. Andai kita puasa di hari pertama, pahalanya sama dengan 3 tahun berturut-turut berpuasa. Andai kita berpuasa di hari kedua, pahalanya 2 tahun berturut-turut. Puasa di hari ketiga, pahalanya setahun berturut-turut. 3 hari puasa di bulan Rajab sama dengan puasa 6 tahun berturut-turut. Puasa kagak kemarin, Bu? Ada yang puasa ada? Lemes amat ini ngomongnya. Emang sebenarnya jam segini Bang bukan waktunya ngaji, kita waktunya kuntilanak bogel keluar semua ini. Kita mah masih ngaji alhamdulillah. 27 hari puasa di bulan Rajab. Allah berikan pahala sama dengan 60 bulan kita berpuasa. Dalam riwayat lain 60 tahun. Sebesar itu pahala di bulan Rajab. Kadang-kadang kitanya malas, nggak mampu. Maka apa yang harus kita bersihkan dalam jasad di bulan Rajab? Perbanyak istighfar. Mana istighfarnya di bulan Rajab? Riwayatnya dari Sayyidina Ali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Barang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi Rabbighfirli wa tub alayya. 70 kali pagi kita baca, 70 sore kita baca, Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Ada manusia yang pernah terlepas dari siksaan api? Ada, Bu. Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah turunkan ayat, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim harusnya panas jadi dingin. Ibu-ibu kalau lagi masak baca ayat itu, Bu. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tempelin di api, insya Allah panas. Kita mah bukan Nabi Bang, keyakinannya agak kurang. Keyakinan kurang, bukan ahli ibadah, bukan ahli tadarru, bukan ahli qanaah. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang Al ulama warasatul anbiya, karena guru-guru kita para ulama khususnya yang ada di tempat ini adalah warasatul anbiya, penerusnya dari para nabi. Ini kadang-kadang mindsetnya beda, Kang. Bikin acara tabligul Islamiyah yang diundang mau balik dari luar, begitu datang kadang-kadang di beberapa kampung disambut pakai petasan 10 habis AK-47 shotgun AWM nuklir diturunin, nyambut itu kiai yang dari luar. Kadang diamparin makanan yang paling enak, kiai di kampung sendiri kadang-kadang nggak diperhatiin. Padahal maaf, kalau ada yang meninggal di kampung kita, kira-kira yang ngurusin yang meninggal itu tukang main slot apa kiai? Nah, jawabannya sehat, kompak, serempak, waras, Pak. Yang meninggal satu di kampungan kita, yang nyolatin kiai, yang ngajiin, yang ngebungkus, yang ngegotong. Kiai juga yang ngegotong. Tadinya ada rencana mau pindah saya ke belah sini, Pak. Cuman karena tahu di sini ngegotongin mayat kagak jadi saya. Mending di Tangerang aja udah enak di sana. Pertama, litat airil badan di bulan Rajab. Masuk ke bulan Sya'ban, kenapa kita harus membersihkan jasad? Karena nanti di bulan Sya'ban litat airil qalbi, hati kita kudu bersih. Tempat kita membersihkan hati di bulan Sya'ban. Kenapa sebabnya kita harus membersihkan hati di bulan Sya'ban? Masuk bulan Ramadan, litat airil ruh, tempat di mana kita membersihkan ruh. Litat airil qalbi di bulan Sya'ban, apakah hati perlu disucikan? Perlu. Karena hati segala macam tempat di dalamnya, Pak. Ada hikdu, ria, namimah, takabur, dengki dan lain sebagainya. Begitu kita lihat tetangga lebih kaya dari kita, timbul sifat iri dalam hati. Begitu kita lihat tetangga punya mobil, kita omongin. Ada tetangga bikin rumah, diomongin lagi. Sakit, mikirin pekerjaan tetangga, mikirin pekaya tetangga. Masuk rumah sakit, ya di ronsen, Pak. Kadang-kadang di ronsen, yang keluar ronsenan ada gambar motor sama mobil tetangga. Dalam ronsenan ada gambar motor sama mobil tetangga. Nauzubillah, amin. Maka bagaimana cara kita mensucikan daripada hati kita yang kotor? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Kita mah enak Bang, tinggal ngikutin guru-guru kita doangan selesai. Kadang-kadang ada orang yang bilang, andai saya hidup di zaman Rasulullah, mungkin saya ikut berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Belum tentu. Andai kita hidup di zaman Rasulullah, boleh jadi bukan ikut dengan sahabat, ikut dengan Abu Jahal contohnya.
Belum tentu. Maka satu-satunya hal yang harus bisa kita syukuri, hari ini kita diciptakan Allah di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, yang diakui sebagai hamba oleh Allah. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil. Subhanalladzi maha suci Allah asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi seorang hamba. Nabi disebut hamba, Nabi disebut tanpa gelar. Allah memanggil Rasulullah hamba, berarti ketika diakui oleh Allah sebagai hamba, itu adalah versi terbaik. Allah mengakui Nabi sebagai hamba, kita mah baru mengakui hamba Allah. Tapi sama suami doyan ngomelin, mengakui hamba Allah. Akhlak tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mengakui hamba Allah, pengen punya anak soleh, pekerjaan salah. Ini kalau saya tanya serentak yang di sini, pengen punya anak soleh, apa yang salah? Pengen punya anak yang soleh, butuh proses yang harus kita lakukan. Tidak ada buah jatuh jauh dari pohonnya, Bu, maaf. Pengen punya anak soleh, maka tindakan dalam rumah tangga jangan salah. Ini kadang-kadang kita perspektifnya aneh. Makanya di jalan banyak orang yang jadi broken home and broken heart. You know, yes? Yes saja intinya malah. Kenapa banyak anak-anak yang terlantar dan lain sebagainya, padahal di rumah keluarganya utuh. Yang harusnya baiti jannati menjadi baitin nari. Rumahku adalah surgaku menjadi nerakaku. Karena orang tuanya nggak ngedidik urusan agama. Lalai, lupa dengan pendidikan agama, di mana seorang anak bahkan dalam ibadahnya harus dipimpin oleh orang tuanya, harus diajarkan oleh orang tuanya. Tarik dalam Uqudul Zain. Hak orang tua kepada anak yang harus dipenuhi ada 3 perkara. Min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'a. Di antara hak orang tua kepada anak yang harus dipenuhi, pertama ayyuh sina ismahu idza ulida. Kalau punya anak bang, lahir ke dunia, kasih nama anak yang bagus. Al ismu huwa doa. Nabi nama anak-anaknya bagus. Nama itu adalah doa. Kalau kita runtutkan duriah Rasulullah dari bawah ke atas, karena wajib hukumnya mengetahui sampai Sayyidina Adnan. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Namanya bagus-bagus. Turun ke bawah, Nabi punya anak 7, 3 laki-laki 4 perempuan. 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Anak Nabi yang 3 laki-laki meninggal di usia muda. Dalam bugyah dikatakan, seandainya anak Nabi yang laki-laki masih hidup sampai sekarang, akan ada sangkaan ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Sedangkan Nabi yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi udah wafat, anak Nabi juga udah gak ada yang laki-laki. Yang ngaku jadi Nabi banyak kan. Jangankan di luar negeri, di Arab zaman Nabi masih ada Musailamah al-Kadzab ngaku jadi Nabi. Belah sininya kita di Indonesia yang ngaku jadi Nabi nggak sedikit, Bu. Di Bogor ada Nabi palsu namanya Ahmad Musaddiq. Orang Bogor ngaku jadi Nabi, Pak. Orang Bogor ngaku jadi, kan bahaya Pak kalau ada Nabi orang Bogor. Nabi kan datang bawa wahyu. Itu kalau Nabi orang Bogor datang ke sini bawa talas Bogor, Pak. Jampang Surade ada Nabi palsu namanya Eyang Enden. Kan namanya agak jelek, Bu. Kalau kita baca sholawat, Bu, penuh haru. Mendengarkan dengan seksama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat kedengarannya. Tim Hadroh tadi ngebacain sholawat buat kita. Boh, luar biasa enak kedengaran kupingnya. Lah kalau Endet jadi Nabi beda lagi ceritanya, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Endet. Sallallahu ala Endet. Kan gak enak kedengarannya. Makanya Indonesia ini lahan basah, Bu. Siapapun bisa berpengaruh, bisa menjadi apapun. Di Indonesia yang ngaku jadi Nabi banyak. Yang ngaku jadi malaikat Jibril ada di Surabaya. Lia Eden namanya. E-nya jadi A Edan kesananya. Polisi di kita hebat, Bang. Jangankan manusia biasa, Nabi malaikat ditangkap-tangkepin. Jibril juga gak ada obat, ditangkepin semuanya. Belah sininya lagi ada orang yang mengaku bisa ngomong pakai bahasa semut, asaqoli inna. Ada yang begitu, Bang. Yang anehnya pengikutnya banyak.
Kenapa pengikutnya banyak? Indonesia ladang basah, sesuatu yang dinilai baru kadang-kadang pengikutnya jauh lebih banyak. Akidahnya hancur, Ahlussunnah wal Jamaah menyimpang kemana-mana. Kemarin ada lagi orang yang bilang umroh jangan ke Madinah, ke Mekah, cukup ke Eropa. Ini kan bahaya, walaupun dia berbicara dengan bahasa majaz. Andai itu didengar oleh orang awam yang tadinya mau umroh ke Madinah jadi ke Los Angeles, Pak. Kan ngeri. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena masyarakatnya jauh dari para ulama yang punya sanad mata rantai jelas pada Allah. Melalui Rasulullah, al-isnadu minad-din, karena sanad bagian daripada agama. Kita alhamdulillah di kampung ngikutin guru-guru, ngikutin ulama yang masih salafun saleh, yang ngikutin para guru-guru akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Kasih nama anak yang bagus. Contohnya ada banyak dalam kitab Irsyadul Ibad buah karya Syekh Zainuddin Al-Malimari, muridnya Ibn Hajar Al-Haytami. Anak kalau bisa laki-laki namain depannya pakai nama Muhammad atau Ahmad, biar ada tafaulan kepada Rasulullah, tabarruk, ngalap berkah. Kalau berkah itu disebut dalam Muqaddimah Jauhar Tauhid al-barakatu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Berharap itu anak ada nama Muhammad di depannya, kelak saat dia besar menjadi pemimpin-pemimpin yang alim, menjadi ulama-ulama yang wara, menjadi pembisnis-pembisnis yang jujur. Alhamdulillah. Ini makanya kadang-kadang orang ngasih nama anak sembarangan. Bapaknya jarang ngaji, emaknya juga jarang ngaji, anaknya lahiran. Begitu ditanya sama tetangga, anak lahiran, iya. Berapa yang lahir? Kembar 2. Yang ini namanya siapa? Yang ini laki-laki. Gue bingung ngasih nama apa. Sebut Muhammad Misjan. Bagus namanya, artinya apa? Muhammad ini kan kata kiai harus tambah Muhammad di depannya, tabarukan ke Rasulullah. Ini Misjan artinya apa? Misjan ini lahir Kemis sambil hujan. Nama dari singkatan. Lah kalau dia lahir 17 Agustus, tingkatin nama anak ya kan kacau kan, Kemri. Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang nomor kedua, kewajiban orang tua kepada anak yang harus dipenuhi. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Ajarkan anak tentang pendidikan ilmu agama. Biar dia tahu sholat, rukun, salat sah, pembacaan, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Andai kita meninggal, ada satu anak di antara banyaknya anak kita yang soleh. Anak yang soleh akan mengirimkan doa pada orang tuanya yang telah wafat. Mengirimkan hadiah, mengirimkan sedekah yang dikhususkan untuk orang tuanya. Kenapa pendidikan agama menjadi penting di hari ini nih Pak? Dulu kita kalau nongkrong sama teman ke teman. Zaman di pondok mah dulu belum ada orang yang berani manggil temennya dengan bahasa binatang. Kenapa nggak boleh manggil orang dengan bahasa binatang? Karena kalau kita tarik dalam Sulamut Taufik, murtad fil lisan, na'udzubillah min zalik. Sekarang nyebut bahasa binatang ke temen udah jadi hal yang wajar dan biasa, betul? Lebih dari itu Pak, pemuda zaman sekarang banyak yang nggak tahu tentang niat mandi wajib. Kalau niat mandi wajib kagak tahu, gimana cara adus namanya? Saya pernah bikin eksperimen, bikin satu video di akun saya tentang tata cara mandi wajib. Ngambil referensi dari Safinatun Najar, Yajul Badi'ah dan Fathul Qorib. Tembus videonya yang nonton 17,9 juta. 17,9 juta berarti hari itu video saya tembus algoritma TikTok, yang dimana video TikTok biar kelihatan harus banyak ditonton sama orang. Artinya 80% dari 100 orang yang nonton nggak tahu niat mandi wajib Bu. Lebih lucu dari itu, pemuda kita sekarang jauh dari akhlak dan norma agama. Pernah satu sekali saya live streaming jam 2 subuh Pak. Ada yang nanya, orang Jakarta, Kang Anom saya mau nanya. Boleh. Tapi ini pertanyaan saya udah 3 tahun gak kejawab, silahkan. Ini udah 3 kiai saya tanya gak ada yang bisa jawab. Agak ngegebek hati saya Pak. Kalau 3 kiai ditanya gak bisa jawab, gimana kita ini ya? Cuman karena santri mah dididik gak pernah buat mundur Pak. Ada yang meninggal, urusin, mandiin. Jangankan mandiin yang meninggal, yang hidup juga dipandiin gak ngelawan. Mau diurusin segala macam. Saya tanya, apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Kadang-kadang saya suka mikir, dia kuliah S2 ngelanjutin, itu pintu surga digeser apa didorong ya Kang Anu? Coba Pak kita jawab. Kalau dipikir digeser, masa iya surga manual, kan minimal metik Bu ya. Kalau metik kan enak tuh, bisa naik pakai lift kan gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Maka siapa yang punya kewajiban mendidik anaknya untuk mengenal Allah,
mengenal jati diri, tahu tata cara ibadah orang tuanya. Tapi maaf 1000 maaf, baru di tahun kemarin kita mendengar banyak orang menghina ulama, mengkritisi ulama, menghujat ulama dengan bahasa yang tidak pantas. Nauzubillah imin. Maka HP yang ibu pegang kalau dipakai maslahat jadi maslahat, kalau dipakai madharat jadi madharat. Anak kita bu hari ini lebih banyak main HP apa baca Quran? Jawab yang kompak, banyak main HP apa baca Quran? Tidur ke HP, bangun tidur, mau makan, masuk WC. Benar itu. Ya Allah. Kan normanya hancur bang. Apa sebab kehancurannya? Pertama, orang tuanya menjauhkan anak dari agama. Anak-anak kita harus tahu aturan. Dimana kalau kecil kita lari ke pengajian kan masih ingat sifat-sifat Allah yang 20 dalam hati masih nempel. Andai hari ini ada orang di musola, dia pegang mikrofon, dia baca sifat Allah, wujud kidam baqa halil hawa qiyamu binamzihi wadaniyat kudrat iradat ilmu basar kalam qadiran alimana yan sami'an basiran mu. Alhamdulillah. Itu yang ngajarin guru kita 10 tahun 20 tahun yang lalu, tapi nempel di dalam hati, ngajarnya ridho. Orang tua pengen punya anak yang soleh, minimal pesantrenin. Ibu nggak mau punya anak yang pesantren tapi punya anak perawan, nikahin sama tim hadroh. Insya Allah nikah sama tim hadroh mas setahun sekali punya anak. Menurut tim hadroh nggak pada pakai sempak, bu nggak percaya unboxing aja masing-masing. Siji-siji unboxing iki. Nah andai kita mendidik anak dengan didikan agama, dekat dengan norma-norma dan etika kebaikan, insya Allah akhlaknya menjadi baik. Kita meninggal ada yang mengirimi kita Fatihah, meninggal ada yang mengirimkan kita Quran dan lain sebagainya, nikmat yang luar biasa. Ibu maaf, dalam riwayat dijelaskan banyak orang tua yang selangkah hampir masuk surga, anaknya di neraka. Anak narik orang tuanya ke neraka bebarengan sama dia. Tapi nggak ada ceritanya begitu anak masuk surga ngelupain orang tua kalau orang tuanya di neraka. Anak bisa narik orang tua dalam neraka masuk ke surga, tapi orang tua nggak bisa narik anak yang di neraka, malah ikut ketarik ke dalam neraka. Karena apa sebabnya? Di dunia nggak pernah mikirin pendidikan Mangga sekolahkan anak kita setinggi mungkin. SD-nya iya, SMP-nya S1, S2, sekolahkan bu. Pendidikan formal penting, apalagi di zaman sekarang. Ada yang janji 19.000 lapangan pekerjaan, sampai hari ini pengangguran banyak. Jadi mulai dari sekarang kita sekolahkan anak kita biar dapat pendidikan formal setinggi-tingginya. S1 iya, S2 iya, nggak ada S, ada juga kopi ya. Alhamdulillah kita minum aja. Alhamdulillah ini panitia pengertian Kang. Kemarin malam harus disindir dulu baru ada kopi, sekarang langsung ada kopi. Kenapa di panggung harus ada kopi? Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Manisnya kopi bisa dinikmati tapi manisnya janji melukai hati. Bismillah. Ya Allah, maka mudah-mudahan kita punya anak-anak pada soleh semuanya, amin. Jadi waladun soleh yadu'ulah, anak yang bisa mendoakan orang tuanya, amin. Khususnya di akhir zaman ini bu, dimana kita bingung kan kita merakyat. Wajar kalau rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kita kadang-kadang suka mengkritisi pemimpin yang tidak sesuai. Apa tujuannya kritik? Membangun pak. Maaf, saya pegang pistol, pejabat saya pegang pistol. Kalau kami berdua sama-sama pegang pistol, kita duduk bersama bahas diskusi tentang bisnis dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau hanya beliau yang pegang pistol, kita nggak pegang pistol, berarti hidup kita secara syariat dipegang oleh beliau. Maka kita doakan para pejabat dari atas sampai bawahan di kampung sekalipun, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, amin. Allah jadikan pribadi yang bijaksana, Allah jadikan pribadi yang penuh dengan ketauladanan di dalam hatinya, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus sekali lagi, karena dampaknya udah bukan main bu pak.
Kemarin yang tahun baru, yang maksiatnya di sana, yang maboknya di sana, yang jinahnya di sana, imbasnya Banten juga kena, Cilegon habis kemarin rata sama banjir. Kita doain saudara-saudara kita khususnya yang ada di Cilegon, umumnya kita semuanya yang ada di sini Allah jauhkan dari bala. Amin. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan, Pak, man lam yarda 'alal bala'i, orang yang tidak menerima bala dari Allah. Wa man lam yaskur ala nikmai, orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Fal yakhruj minad dunya min tahtas samai, keluar dia dari dunia Allah. Kita mau keluar di mana kalau diusir sama Allah? Kita mah cuman punya Allah. Maka segala sesuatu yang dampaknya dalam kehidupan kita, andai kata itu sangat menyusahkan kita, kembalikan kepada Allah. La ilaha, karena segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita semuanya dari Allah. Kita mah hanya seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Tetangga harus akur. Ini mah tetangga sama tetangga nggak ngomong-ngomongin aja. Bukan nggak ngomongin, negor juga kagak. Sama suami ngomong kasar. Masya Allah. Kadang-kadang perempuan rasa malunya cuma 2 tahun bang bertahan dalam rumah tangga. Begitu pengantin baru pengen kentut depan suami, ditahan, pantatnya masuk ke kamar mandi, dipegang, pas keluar ces, alhamdulillah. Mukanya merah, keluar ditanya sama mertua habis ngapain? BAB. Lah, udah 5 tahun rumah tangga, beda cerita Kang. Duduk di depan suaminya di ruangan TV, dia emok jedud. Suaminya nanya, kentut ya? Ih, nggak kelihatan, maaf nggak kelihatan suaminya segitu gedenya, emang suaminya setan. Kadang-kadang ada yang begitu ada. Nah itu kan dampaknya dalam rumah tangga kalau kita nggak pakai akhlak. Nauzubillahi min dzalik. Sesuatu yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka kita harapannya, ya Allah Bu, muji hidup mah hidup cuma nyampe 63 tahun Rasulullah meninggal. Maka umat Rasulullah nggak bakal lama daripada itu, lama dikit lebih. Ada di sini umurnya 62 tahun misalnya, ganti kalender selesai Bu. Selesai. Maka kemana lagi kalau kita bukan kembali pada Allah? Minimal di hidup kita harus akur dengan saudara, akur tetangga, akur biar meninggal ada yang ngurusin, biar meninggal ada yang ngedoain, ada yang ngirimin Fatihah, hadiah dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabban. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Yang kedua, di akhir zaman yang akan menyelamatkan kita, aktsaru sholati ala Nabi, memperbanyak sholawat pada Rasulullah Pak. Ada riwayat yang mengatakan dalam Irsyadul Ibad, ulamanya luar biasa, diantaranya ngarang Mu'in beliau Syekh Zainuddin Al-Maribari, muridnya Ibn Hajar Al-Haytami. Sholawat yang kita baca sekalipun dalam keadaan sombong, pengen didengar sama orang, niatnya ria, sholawat yang kita baca akan sampai pada Rasulullah dan tidak akan ditolak. Beda dengan ibadah lain, sholat sombong, sedekah sombong, zikir sombong, la yanfa la tuqbal, ditolak nggak diterima. Beda dengan sholawat. Maka andai kita nggak punya amalan, amalkan istiqomah baca sholawat. Punya suami galak di rumahnya, lagi tidur bacain sholawat, dielus-elus kepalanya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Besoknya begitu lagi, tiupin lagi sambil dicium.
Besoknya begitu lagi dibacain Allahumma sholli sambil dikeplak palanya dikit. Nakal mulu tiap hari. Anak pun sama begitu. Sebenarnya metode dalam hidup kita udah ada. Cuman kita kadang-kadang jadi manusia kadang suka lupa Pak caranya menerima ketetapan dari Allah. Terluka nyalain Allah. Dikecewakan oleh manusia, percaya sama manusia. Tahu manusia mengecewakan tapi masih dipercaya. Maka dalam kitab Fihi Mafihi karangan Jalaluddin Rumi ini ada kisah menarik. Ada kisah tentang seorang Majnun dan Laila. Majnun nama aslinya Qais. Dia disebut Majnun karena mencintai Laila terlalu dalam. Di Indonesia ada cerita kayak gitu namanya Zainuddin dan Hayati. Si Majnun suka cinta sama perempuan yang namanya Laila, Bu. Suatu hari dia duduk di pinggir jalan, dia lagi ngopi, ada orang lewat pakai baju mau ke undangan, batiknya bagus. Pakaiannya juga bagus. Dia tanya, "Bang, mau kemana?" "Undangan." "Ke siapa?" "Ke rumah Laila." Anaknya Laila adiknya Laila kan lagi disunat. "Oh, emang kamu nggak diundang?" "Enggak, saya diundang. Saya pulang dulu." Pulang dia ke rumahnya, Bu. Padahal nggak diundang. Dia ganti pakaiannya jadi batik, rambutnya dia pakai minyak wangi, nggak ada minyak wangi, minyak tilantah dipakai. Wah, sendal paling bagus, celananya lepis. Wah, udah ganteng Pak dia nyisir. Berangkat dia ke rumahnya Laila. Begitu berangkat kan biasanya di hajatan ada yang jaga parasmanan ya, Bu. Benar. Itu yang jaga parasmanan perempuan-perempuan, khususnya Laila ngejaga parasmanan, pelebah piring dia pegang. Satu orang dalam antrian udah, 2 orang, 3 orang beres. Pas bagian si Majnun pengen ngambil piring yang dipegang sama Laila, Laila ngebanting piringnya di depan orang. Orang yang ada di ruangan itu semuanya ketawa, Bang. Ngetawain si Majnun udah ditolak mentah-mentah sama Laila. Karena si Majnun nggak tahu orang itu ngetawain apa, si Majnun juga ikut ketawa. Jadi kita main bola di sliding sama teman-teman ngetawain kita juga ikut ketawa, panedan nih tangarana. Ya Allah, akhirnya orang di situ penasaran, dia nanya sama Majnun, Majnun, kenapa kamu ketawa?" "Lah saya mah ketawa ngikutin kalian aja ketawa, karena daripada saya diam sendiri kalian ketawa lah kayak orang gila saya." "Kita ini ngetawain kamu." "Kenapa ngetawain saya?" "Itu tadi piringnya dibanting sama Laila, berarti Laila udah gak cinta lagi sama kamu." "Oh enggak begitu. Kenapa Laila ngebanting piring saya? Biar saya ikut ngantri lagi dan ketemu Laila dengan tatapan yang jauh lebih lama." Jawaban Majnun sangat luar biasa. Artinya dalam hidup yang bisa menerima semua ketetapan dari Allah kita sendiri. Nggak ada orang yang mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri, Bu. Ibu cinta sama suaminya, cinta, jawab serentak. Yang punya suami cinta nggak sama suaminya? Kalau suaminya meninggal mau dikubur bareng apa enggak? Nah kan cintanya terbatas, Pak. Nggak ada orang yang mencintai kita kecuali kita sendiri. Berarti nanti mah di alam kubur kita masing-masing nggak ngajak suami, nggak ngajak istri, nggak ngajak anak. Harta yang kita kumpulkan 20 tahun lagi akan jadi rebutan tetangga, rebutan anak turunan, dipegang sama orang. Rumah yang kita perbagus 15 tahun lagi mungkin dipegang sama orang, kita nggak tahu. Maka dalam hidup ini walaupun banyak luka, penderitaan yang kita rasakan, tetap majehkeun hate ka Gusti Allah. Mudah-mudahan kita diaku sebagai hamba yang baik, wafat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Khususnya mari kita doakan Indonesia bersama-sama. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadza baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ceramah mah jangan lama-lama, begitu aja udah cukup, karena kalau kelama-lamaan ibu-ibu pada ngantuk semuanya. Masalahnya habis dari sini pulang saya langsung ke Bandara Soekarno Hatta, pagi saya udah harus ada di Malaysia mau nyunatin Upin Ipin loh. Upin Ipin kebetulan disunat, saya diundang ke sana. Mudah-mudahan kita semua penuh dengan keberkahan. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang bukan pertama kali dan kelak kita dipertemukan lagi di jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadanallah wa iyyakum azmain. Burung relan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.